Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghidupkan nafas segar untuk menghidupkan kembali bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi aku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat adiksi yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai perjalanan atau sejarah sholat tarawih. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan puasa atau bulan Ramadan itu adalah bulan yang ada dua ibadah khusus di bulan tersebut. Yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan puasa adalah ibadah yang wajib untuk semua orang yang beriman. Seperti yang difirmankan oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah wajib bagi seluruh orang yang beriman kepada Allah. Selanjutnya adalah ibadah sholat tarawih. Ibadah sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang boleh dikerjakan oleh semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Nah, sholat tarawih itu memiliki keutamaan yang telah Nabi sabdakan, mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan atau menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan atau keikhlasan, maka baginya akan diampuni segala dosa-dosanya baik yang telah lalu. Nah, begitu dalamnya, begitu besarnya ibadah sholat tarawih, keutamaannya ibadah sholat tarawih. Ketika kita melakukan ibadah sholat tarawih, maka dosa-dosa yang telah lalu bisa Allah ampuni. Semua ulama sepakat bahwasanya kata koma dalam hadis tersebut itu bermakna menghidupkan bulan Ramadan dengan cara sholat tarawih. Kehidupan di sini adalah sholat tarawih. Berarti ketika kita melakukan sholat tarawih, berarti kita sudah menghidupkan bulan Ramadan. Dan kata dosa yang ada di hadis tersebut itu bermakna umum. Ada yang mengatakan umum, seperti yang pendapat Ibnul Munzir, yaitu bisa dosa yang besar maupun dosa kecil. Tetapi menurut Imam Al-Haramain itu berarti hanya dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah, sedangkan dosa besar hanya diampuni melalui tobat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, belum sunnah sholat tarawih itu sholat berjamaah, yaitu ada sebuah sejarah kisah yang menarik kita ketahui. Itu sholat tarawih pada masa awal-awal diperintahkan, Nabi melaksanakan sholat tarawih itu di malam di masjid ya. Kemudian
malam pertama di masjid, malam kedua di masjid. Nah, Nabi itu melihat keantusiasisme para sahabat Nabi untuk mengikuti sholat taraweh itu sangat luar biasa, sehingga Nabi khawatir kalau malam berikutnya banyak jamaah yang hadir seakan-akan ini adalah ibadah yang diwajibkan, padahal sholat taraweh itu ibadah yang sunnah. Karena kalau Nabi menekuni suatu ibadah setiap hari dilakukan, maka itu hukumnya sudah wajib. Nah, pada masa awal Nabi itu berarti sholat taraweh tidak selalu dilakukan, tidak setiap malam dilakukan. Nabi terkadang sholat taraweh di masjid dan terkadang di rumah sendiri. Nah, kemudian jumlah sholat taraweh, jumlah rakaat sholat taraweh itu ada yang mengatakan 8 rakaat dan ada yang mengatakan 20 rakaat. Nah, mengapa kita kok sholat taraweh berjamaah? Padahal di zaman Nabi ada sholat taraweh hanya beberapa kali saja, tidak setiap bulan, setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, kita melihat bahwasanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq masih belum terlalu banyak diperintahkan untuk sholat taraweh berjamaah. Tetapi pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada perintah dari Umar bin Khattab langsung agar mensatukan para jamaah untuk sholat taraweh secara berjamaah. Karena pada suatu malam sahabat Umar itu melihat dan masuk dalam masjid, melihat bahwa banyak orang-orang yang sholat taraweh ada yang tidak kompak, ya, ada yang tidak jamaah, ada yang sholat sendirian. Mereka tidak kompak karena Umar memiliki inisiatif, kalaupun sholat tarawih ini dilakukan dengan satu imam, ini akan menjadi ibadah yang baik dan mungkin dan diharapkan ya menjadi ibadah fitnah atau hal-hal yang dibuat baru yang lebih baik. Nah, karena melihat hal tersebut, sahabat Umar langsung memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih, dan ketika itu semua orang yang ada di masjid melakukan sholat tarawih berjamaah. Nah, pada malam berikutnya ternyata sahabat yang lain ikut meramaikan sholat jamaah di masjid tersebut dan sampai seterusnya, hingga Umar pun sangat senang melihat keantusiasme para sahabat Nabi untuk melakukan ibadah sholat tarawih berjamaah. Nah, karena hal tersebut kita terus melihat bahwa sholat tarawih umumnya dilakukan berjamaah, karena ibadah yang sunnah kalau dikerjakan secara bersama akan memiliki nilai ibadah yang lebih tinggi. Ya, mungkin hanya itu saja sejarah tarawih dari saya, bahwasanya sholat tarawih pada awalnya itu dilakukan secara sendiri-sendiri, bahkan tidak semua sholat tarawih dilakukan berjamaah. Seperti yang pada masa Nabi, pertama kali Nabi sholat tarawih berjamaah, lalu malam berikutnya tidak melakukan tarawih berjamaah, dan disunahkan untuk berjamaah itu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Itu saja yang saya sampaikan, mungkin banyak kata yang kurang berkenan atau kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.